Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baharudin Yusuf Habib dari kelas TI 2017A, kelompok 1, beranggotakan saya sendiri Habib Baharudin Yusuf Habib, yang kedua Nur Wahid Hidayatullah, disebut Wahid, terus yang ketiga Fahrul Hakmi, dan yang keempat Aura Buana Galaksi. Langsung saja presentasi saya atau judul dari tugas akhir MPPL ini, yaitu saya mengambil atau membuat aplikasi pengolahan keuangan, di mana aplikasi ini berbasis smartphone Android yang diperuntukkan untuk smartphone sendiri dengan sistem operasi Android, dan untuk sementara aplikasi ini belum tersedia untuk versi iOS-nya. Dan aplikasi pengolahan keuangan ini merupakan aplikasi pengolahan keuangan berbasis mobile dan tidak dapat digunakan untuk melakukan penjualan online. Untuk target dan sasarannya yakni memudahkan user dalam mengelola keuangan bisnisnya supaya terstruktur dan sistematis, terus keuangannya menjadi lebih teratur dan jelas. Dan aplikasi pengolahan keuangan ini ada beberapa button, diantaranya tambah transaksi, laporan, ada grafik juga, dan untuk tentang aplikasi juga bisa dibaca. Aplikasi ini adalah aplikasi pengolahan keuangan yang diharapkan dapat lebih mempersingkat waktu, dan bisa dilihat untuk tentang aplikasi ini. Dan langsung ke button tambah transaksi. Jika kita mengklik tombol atau button transaksi, di sini ada dua tombol, ini pengeluaran dan pemasukan. Jika kita mengklik tambah pemasukan, di sini akan tersedia beberapa form. Ada untuk inputannya, tanggal, peruntukan pembelian saldo, pulsa, terus ada tercantum harga dan nama suppliernya, dan total bisa kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Dan tadi kan di sini ada dua, tadi pengeluaran, mohon maaf, dan sekarang kita cek dari pemasukan. Nah, misalkan ini kita sudah menginputkan misalnya tanggal sekian, untuk sumbernya madu dan harganya 70.000, terus pelanggannya Monica dengan jumlahnya 5, totalnya 350, bisa kita simpan dan klik OK. Nah, terus tadi kan tambah transaksi ya, sekarang untuk laporannya di sini ada 5 menu. Nah, 5 menu. Yang pertama laporan pemasukan, laporan pengeluaran, laporan laba, laporan supplier ya. Terus yang kelima laporan pelanggan. Untuk laporan pemasukan ini ada 4 menu di sini, ada harian, mingguan, bulan, dan customer period. Untuk pemasukan misalnya pemasukan harian. Nah, di sini sudah diinputkan. Nah, bisa dilihat ada misalnya tanggal 1 bulan 1 2021, ada nama barang, nama barang, jumlah, serta total. Nah, misalnya
Namanya Monica, nama barangnya madu, jumlah 5 yang tadi dimasukkan ya. Terus dengan totalnya 350 gitu. Dan bisa kita ekspor dan nanti kita bisa ekspor ke dalam Excel. Nah, akan tetapi di sini kita belum belum mengetahui cara menambahkan ekspor Excel tersebut. Mungkin kita bisa back dulu. Back terus di sini tadi kan pemasukan harian. Nah, sekarang pemasukan mingguan. Seperti halnya tadi kan tadi harian, sedangkan sekarang pemasukan mingguan ini ada bulan, tahun di dalam formnya tersebut, dan misalnya tanggal. Tadi tanggal 1 bulan 1 2020. Terus jumlah ordernya misalnya 13. Nah, totalnya 1 juta. Bisa diekspor juga di Excel nanti, tapi soalnya terlalu banyak form jadi belum ke ekspor Excel. Nah, ini diambil dari per minggu ya. Bisa dilihat. Tanggal 1, 4 dan seterusnya. Bisa di backup lagi. Terus nah, sekarang masuk pemasukan bulanan. Bisa dilihat di pemasukan bulanan. Kita bisa setting tahun ya. Nah, ini udah kita inputkan misalnya tahun 2020. Nah, udah diinputkan tahun 2020, bulan Januari, Februari dan seterusnya sampai Agustus. Jumlahnya sekian. Nah, totalnya 500. Oh, ini masih ya. Ini sampai Januari sampai Desember dengan misalnya jumlah bulan Januari pemasukan bulanannya 49 dan totalnya 5.300.000. Nah, kita bisa menambahkannya dari pemasukan harian bisa, pemasukan bulanan bisa. Nah, sekarang nah ini customize period. Nah, kita bisa klik ke menu selanjutnya dan akan muncul seperti biasanya untuk setting tanggal yang diinginkan misalnya gitu, dan pemasukan dari tanggal sekian misalnya sampai sekian. Nah, kita bisa masukkan ke ya ketika kita sudah menginputkan terus jumlahnya berapa, totalnya berapa, kita bisa ekspor di Excel sendiri. Nah, mohon maaf bila kurang jelas, soalnya di sini agak ramai jadi kurang konsentrasi. Bisa di back kembali. Nah, ini button keluar. Nah, tadi kan laporan pemasukan. Sekarang bisa laporan pengeluaran. Sebenarnya sama sih, laporan pemasukan seperti halnya tadi laporan pemasukan, laporan pengeluaran juga. Nah, bisa dilihat pengeluaran harian, mingguan, bulanan, customize period, dan ketika kita mengklik dari pengeluaran harian, kita bisa melihat dalam menunya bisa memasukkan tanggal 1 bulan sekian, tahun sekian, dan nah ini kita bisa memasukkan nama barang, jumlah total, dan bisa mengekspornya di Excel gitu. Nanti akan kita tinggal menghubungkan aja ke print, bisa di print. Nah, pengeluaran mingguan juga sama seperti halnya tadi laporan untuk pemasukan. Nah, ini bisa dilihat, ini mah sekedar contoh beginilah hasilnya dari
tugas akhir MPPL ini. Dan langsung ke laporan laba. Nah, ini laba ini merupakan sama dengan keuntungan. Ada laba mingguan, laba bulanan, dan customers period. Nah, untuk laba mingguan kita bisa lihat dengan mengkliknya. Nah, keuntungan mingguan ini kita memasukkan di menunya, misalnya bulan Januari tahun 2020. Sini ada tanggal, jumlah order, serta total. Keuntungan sendiri diambil dari pemasukan. Ulang. Lanjut. Nah, tadi kan ini laporan laba ya. Laba atau keuntungan yang didapatkan dari pemasukan yang tadi kita jelaskan dari laporan pemasukan. Nah, ada laba mingguan, bulanan, dan customers period. Bisa kita lihat, nah ini dalam form laba mingguan, sama juga di laba bulanan. Nah, seperti ini hasil dari laba bulanan formnya. Dan laba sendiri sama dengan pemasukan yang dikurangi dari pengeluaran tersebut. Tuh. Nah, itu laporan laba. Dan di sini juga ada laporan supplier. Bisa laporan supplier ini ada supplier mingguan, bulanan, customers period juga. Nah, langsung ke supplier bulanan aja. Nah, di dalam supplier bulanan ini misalnya ada memasukkan tahun terjadi tahun supplier ini dimasukkan gitu. Di sini ada misalnya bulan, nama supplier Januari. Nah, yang supplier ini Baharudin Seluler, Anya Jus, mohon maaf, Hakmi Production, dan lain-lain bisa dilihat. Nah, di bulan Februari ini Anaki Food, Kuwait, dan Seluler. Mungkin back lagi langsung ke nah, untuk ini laporan pelanggan ya. Laporan pelanggan ini mohon maaf juga belum kita bikinkan dikarenakan belum sempat untuk mengeditnya lagi. Kita back lagi. Nah, untuk grafik juga tadi kan laporan pelanggan belum, sama ini nih grafik juga belum. Soalnya belum ketemu ide buat grafiknya gitu. Terus dari semua data ini diperoleh dari hasil input data yang kita tambahkan dari tambah transaksi. Nah, Laporan pelanggan, laporan supplier dari pengeluaran.
Nah, mungkin cukup sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan bila hidayah wa taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.